Kalau sudah kita yakini ada peristiwa korupsinya, pengembalian itu bukan berarti pidananya jalan. Nanti enak banget dong kayak gitu. Semua orang bisa berbuat yang sama, nanti ketahuan ngembaliin uang dia aman gitu. Nggak begitu, hukum tuh nggak begitu. Minta sama ini gitu ya. Inisial bang, inisial. Inisialnya TG gitu. Minta sama Pak TG gitu. Ada yang pernah saya dengar orang kawan-kawan bilang dengan inisial DR gitu. Orang-orang ring satunya wali kota gitu. Di gambar Pak Bobi Afif Nasution di sini mulai retak. Nah, tapi kalau menurut Bang Gunawan, ini batu bata yang kalau batu bata yang terpapar matahari dan hujan memang ada keretakan, tapi ini bukan retak yang rusak seperti apa, tapi ini masih bisa disisip, dipecahin, disisip kembali dan tidak akan retak. Kota Medan, wajahnya kini sudah berubah. Menjelang hari H pencoblosan 27 November 2024 ini, banyak yang berkomentar mengenai debu-debu di jalan yang berterbangan, kemacetan arus lalu lintas yang diakibatkan proyek-proyek Pemko Medan yang belum selesai, atau soal banjir. Bahkan ada yang berkomentar pedas bahwa proyek-proyek yang mulai dikerjakan di masa pemerintahan Bobi Afif Nasution tersebut mangkrak. Atau jika bukan karena sokongan sang mertua selaku Presiden RI kala itu, proyek-proyek sebanyak ini tidak mungkin bisa dikabulkan. Apalagi di tengah cibiran kasus Blok Medan, sebagian yakin tudingan dalam persidangan kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara AGK Bobi Afif Nasution terlibat. Benarkah Bobi Afif Nasution terlibat dalam Blok Medan? Dan seperti apa progres di proyek yang dikerjakan Pemko Medan saat ini? ya saudara, saat ini kami redaksi aktual program eksklusif bersama dengan Komisioner KPK periode 2015-2019 dengan Saud Situmorang. Apa kabar, Bang Saud? Sehat, Bang? Baik. Apa kabar Medan? Apa kabar bareng tuh? Luar biasa, Bang. Panas sekali menyambut 27 November 2024, Bang Saud. Iya, kenapa? Ya, Bang Saud, kemarin kami melihat ada pemberitaan dari Jakarta bahwasannya mantan-mantan komisioner KPK ini diundangi ke KPK, Bang, dan juga mantan komisioner ini memfollow up bagaimana kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia agar bisa ditindaklanjuti kembali oleh komisioner yang saat ini menjabat, Bang Saud. Salah satu kasus yang kami lihat adalah ada kasus Blok Medan, Bang Saud. Benar, Bang Saud, ya? Oh iya, jadi kita gini, kemarin itu memang kan tujuannya adalah menyikapi perkembangan KPK belakangan ini dan KPK ke depan. Sebagaimana kita ketahui juga sekarang ini, hari ini seleksi juga ya. Udah masuk hari ini yang saya lihat menjadi seleksi Dewas KPK. Kemarin seleksi pimpinan. Jadi apa yang ditanyakan oleh Komisi 3 kemarin, hari ini juga yang ditanyakan oleh Komisi 3 terhadap calon Dewan Pengawas itu sudah kita antisipasi. Jadi artinya gini, tujuan kita ke sana kemarin adalah mendorong pemerintahan baru sekarang ini yang berkali-kali Prabowo mengatakan akan tumbuh ekonomi 8%. Kalau tumbuh ekonomi 8% itu kan indeks persepsi korupsinya itu paling tidak harus di 60 lah. Ya sekarang kan 34. Jadi kemarin diskusi kepada beberapa alumni, dalam hal ini angkatan pertama sampai keempat, datang berkunjung ke KPK untuk mendorong supaya KPK itu perform di dalam kinerjanya. Jadi kita tidak spesifik pada kasus Blok Medan, tapi Blok Medan kita juga pertanyakan salah satunya diantaranya. Tapi tidak hanya itu saja, termasuk kasus-kasus lain yang menyangkut high profile person di negeri ini, yang kemudian mereka mengatakan memang mereka lagi mendalami, khusus Blok Medan itu lagi mendalami. Yang penilaian saya memang di sana banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana bisnis yang dinilainya sebagai yang dilakukan di satu daerah itu yang menyangkut satu nama di Medan yang kaitannya adalah sebenarnya itu bisnis ilegal kemudian menjadi ilegal dan seterusnya, itu lagi didalamin. Intinya seperti itu kalau dikaitkan dengan kasus
yang disebut sebagai Blok Medan itu. Nah, kita di dalam kaitan kunjungan itu tidak lebih detail untuk bicara siapa berbuat apa dan pasal mana dan seterusnya. Tetapi kita lebih kepada menggambarkan bahwa KPK harus mendalami semua peristiwa pidana yang sudah dilaporkan ke KPK. Makanya kita waktu itu kan pertanyakan juga laporannya Ubaidillah tentang beberapa kasus yang terkait dengan kepemimpinan nasional kita di masa lalu yang carut marut ya, yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu juga didorong. Jadi secara umum kita berkunjung ke situ. Jadi tidak lebih spesifik detail mendiskusikan siapa berbuat apa di dalam kaitan Blok Medan. Tapi kita mengingatkan informasi itu kan sudah muncul di pengadilan. Ya. Nah, kalau sudah muncul di pengadilan, nanti itu kita tinggal menunggu bagaimana jaksa penuntut KPK untuk melaporkan seperti apa kemungkinan peristiwa pidana atau istilahnya itu biasanya disebut LKTPK. Ya, laporan kejadian tindak pidana korupsi ya. Kalau itu ada, jaksa akan melaporkan itu. Tapi kita mengingat bahwa kalau sudah muncul di pengadilan itu biasanya memang ada kewajiban moral kita untuk menjelaskannya ke publik. Gitu. Ya. Bang Saud, tapi kalau dalam analisis Abang, ini kan Abang mantan komisioner KPK juga Bang, tapi Abang analisisnya ada tidak keterkaitan kalau masyarakat ataupun publik, khususnya netizen ini kan ramai membicarakan menyebut BN sebagai terlibat dalam Blok Medan tersebut. Kalau analisa Abang, memungkinkan tidak inisial BN ini memang ada keterlibatannya dalam Blok Medan, Bang Saud? Iya, kalau nggak ada keterlibatan sebenarnya udah aja yang ngomong di pengadilan itu dituntut aja kan gitu. Iya, kan sejauh ini kita lihat nih landai-landai aja gitu. Jadi nggak ada tuntutan. Sebenarnya mengungkapkan sesuatu di pengadilan itu kan disumpah. Ya. Iya dong. Kalau nggak nanti itu yang mengungkapkan itu di pengadilan tuh bisa dikenakan pasal kebohongan gitu. Dia kan mengungkapkan itu apa adanya, yang dia ketahui, yang dia rasakan, yang dia alami, di mana dia yakin dan kemudian tidak ada tuntutan. Jadi kalau dari secara definisi apa yang dikemukakan seorang terdakwa di pengadilan, which is itu sudah disumpah lebih dulu, ya itu kita percaya itu ada, tinggal bagaimana itu didalamin. Kalau tidak, nggak boleh dong berbohong di pengadilan. Dan kemudian kalau nama Anda disebut, ya Anda harus membela sebenarnya. Jadi tidak hanya mengatakan, ya itu mah pokok perkara, saya nggak bisa mencampuri itu gitu. Tapi kan responnya sejauh ini tidak menunjukkan bahwa dia tidak berbuat sesuatu. Jadi akhirnya itu yang mendorong kita juga untuk kemudian KPK harus mendalami itu. Jadi supaya jelas, ya kalau memang ada peristiwa pidananya, nanti jaksa akan melaporkan yang disebutnya sebagai LKTPK, laporan kejadian tindak pidana korupsi. Jadi kita tunggu dan kita dorong sehingga kemudian hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, KPK yang berguna itu kan jadi perdebatan. Coba aja di DPR 2 hari ini perdebatan itu kan KPK itu kayaknya gimana gitu, dewasnya kayak begitu, KPK-nya kayak begitu. Nah ini tantangan untuk kemudian mereka membuktikan untuk kemudian publik tidak bertanda tanya karena ini menyangkut masa depan orang yang harus kita tekankan. Kalau pidananya ada ya itu harus ditindaklanjuti. Tapi kita garis bawahi pernyataan itu di pengadilan itu sudah milik publik dan nggak mungkin juga seorang memberi keterangan di bawah sumpah kemudian dia berbohong, nggak mungkin lah kan gitu. Ya berapa persen kemungkinan Bang Saud KPK yang saat ini menjabat berani untuk menindaklanjuti dari tudingan-tudingan terdakwa kemarin saat di vonis apapun saat di sidang di pengadilan, Bang Saud? Ya kalau sekarang ini kan kita masih belum bisa berharap karena kolektif kolegialnya masih kayak begitu ya. Kemarin juga kan di DPR juga disebutkan dengan hubungan dengan kolektif kolegial itu votingnya apa sih? Kalau mutusan perkara mesti 31, 32, 41 dan seterusnya. Ya memang mereka logika nalar argumentasi hukum setiap pimpinan KPK itu berbeda. Jadi kalau ditanyakan bagaimana nanti ke depan dia bisa katakanlah menindaklanjuti ini, kayaknya untuk periode ini agak sulit ya. Tinggal kita lihat periode ke depan aja nanti. Kayaknya begitu.
Ya, Bang Saud, kami ingin dapat bocoran juga nih Bang Saud. Soalnya di Kota Medan kan lagi ramai Bang Saud proyek-proyek yang diturunkan dari kementerian ataupun yang dikerjakan sendiri oleh pemerintah Kota Medan seperti lapangan Merdeka Kota Medan, lalu ada revitalisasi lapangan Merdeka, lalu ada masalah Islamic Center dan beberapa pekerjaan lainnya yang ada di Kota Medan. Nah, kalau dari pekerjaan-pekerjaan ini ada tidak Bang Saud disebutkan ketika dalam pertemuan Bang Saud dengan para pimpinan KPK yang saat ini menjabat? Oh, kita nggak spesifik, tapi saya membaca di media ya, memang Medan itu ada banyak yang kaitan dengan pasal 2, pasal 3 ya, kan itu kan ada dana pemerintah. Tapi saya pikir laporannya sudah ada. Kemarin kan saya dengar juga ada laporan, tinggal KPK mendalami aja. Kalau dikaitkan dengan pasal 2, pasal 3 itu kerugian negara, kemudian apakah ada di situ nanti kickback-nya, tapi efisiensinya, karena memang sangat kasat mata ya, di Medan itu banyak sekali yang kemudian transaksionalnya tinggi, seperti kayak lampu pocong segala itu kan kemudian ya, kan saya ikutin perkembangannya. Jadi sebenarnya KPK bisa mensupervisi sebenarnya kejadian-kejadian di daerah dan ada tugas KPK untuk supervisi itu. Nah kemudian kalau memang ada tindak pidananya ya harus segera ditindaklanjuti. Jadi ada sejumlah case memang menarik yang itu sangat berbeda di kota lain. Karena ikon kan masing-masing punya ikon ya, seperti Medan itu kan ikonnya lapangan Merdeka, itu yang saya lihat masih carut marut ya. Ini kemudian masyarakat harus memahami kenapa itu carut marut, itu kan menjadi pertanyaan apakah perencanaannya kurang atau memang ada, dan BPK harus mengaudit itu ya kan, karena itu ada kerugian negara juga, itu kan tanah dikeruk tanahnya dikemanain kan, itu pertanyaan juga ya kan. Jadi BPK bisa mempertanyakan itu sebenarnya. Jadi kaitannya dengan kepemimpinan di Medan gitu kira-kira, bro. Ya, tapi Bang Saud, kalau kita melihat hukum yang terjadi khususnya di Kota Medan ini ketika diperiksa oleh inspektorat, diperiksa oleh BPK, yang terjadi adalah para pihak yang dianggap ini menyalahgunakan wewenangnya ataupun melakukan tindakan korupsi hanya cukup mengembalikan dana. Apakah sebenarnya hukuman dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara ini hanya seperti itu, tidak ada hukuman yang lainnya, Bang? Kalau sudah kita yakini ada peristiwa korupsinya, pengembalian itu bukan berarti pidananya jalan. Nanti enak banget dong kayak gitu. Semua orang bisa berbuat yang sama, nanti ketahuan ngembaliin uang dia aman gitu. Nggak begitu, hukum tuh nggak begitu. Hukum keadilannya nggak begitu, karena di tempat lain juga tidak melakukan begitu. Jadi ada ketidakadilan dan itu memang harus dikoreksi sebenarnya. Sehingga apakah itu ditangani oleh kepolisian, apakah ditangani kejaksaan, apakah ditangani oleh KPK? Seharusnya hukum ya gimana? Alur yang seharusnya seperti apa proses hukumnya? Ya, diteliti dulu untuk kemudian baru kalau ada peristiwa pidananya dikenakan dia pasal berapa. Nanti soal pengembalian dan ganti rugi itu pengadilan yang mutusin. Soal dia mengembalikan uang dulu karena dia umpamanya katakan sudah, kalau bahasa Jawanya pasrah bongkoan gitu ya, enggak, ya kalau bukan nanti pasrah bongkoan kemudian Anda selesai, enggak bisa. Peradilan enggak begitu cara memutuskannya, apalagi kan ini potensinya tindak pidana korupsi, itu sangat peristiwa yang extraordinary crime yang menurut petunjuk-petunjuk apakah itu dunia internasional, bahkan Anda harus mengikuti apa yang disebut sebagai standar-standar menggunakan alat khusus, mengerahkan orang-orang secara khusus. Karena peristiwa pidana ini kan peristiwa yang menjadi sorotan internasional, jadi jangan Anda mentahkan juga secara keseluruhan membuat indeks persepsi korupsi kita akan turun, jadi bahan tertawaan, ya kan? Mengembalikan uang terus selesai, itu nggak ada begitu, gitu kan? Jadi satu contoh, Bang Saud, satu contoh saja di Kota Medan. Abang tadi sudah menyebut ada kasus lampu pocong. Nah, di dalam kasus lampu pocong, Abang tentu sudah membaca ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Wali Kota Medan yang dijabat oleh Bobi Afif Nasution. Nah, setelah pengembalian uang ini kasusnya tidak ada kelanjutannya lagi, Bang Saud. Apakah Bang Saud melihat hal ini adalah kesalahan dan harusnya ada hukuman lanjutan yang diberikan oleh penegak hukum, Bang Saud? iya, memang sekarang kan penegak hukum itu yang memberantas anti korupsi, yang berantas korupsi itu kan kejaksaan, kepolisian dan KPK itu memegang paradigma macam-macam. Ada yang namanya ultimum remedium, mengembalikan terus selesai gitu kan. Ya itu sebenarnya ultimum remedium itu nggak begitu kalau umpamanya hal-hal yang sederhana karena
kecerobohan gitu. Tapi ini kan dari prosesnya aja udah ada kelihatan niat jahatnya kan. Coba lihat deh prosesnya penentuan siapa pemenang dan seterusnya. Itu nggak sesimpel itu ultimum remedium mengembalikan uang terus kemudian selesai. Nah, oleh sebab itu itulah kembali lagi KPK kan nggak bisa diharapin sekarang itu untuk mensupervisi. Kalau dulu kan itu ada di KPK yang namanya SPDP online. Jadi setiap tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi itu dia harus melapor ke KPK. Kemudian SPDP online ini surat perintah dimulainya penyidikannya kita bisa memantau sebagaimana sudah seperti apa jalannya. Saya nggak ngerti SPDP online yang kaitannya pemberantasan korupsi di daerah ini apakah dipantau oleh KPK secara keseluruhan. Saya nggak tahu. Kemarin juga ada perdebatan saya lihat di Komisi 3 itu ada salah satu calon dia akan bicara SPDP online ini akan ditingkatkan. Jadi Jakarta bisa memantau setiap peristiwa pidana korupsi di daerah bisa disupervisi. Jadi nggak ada istilah yang tadi itu kemungkinan jadi melaksanakannya tidak form, terus kemudian konflik of interest, taking side, memihak dan seterusnya. Ini kerjaan berat di KPK sejak awal sebenarnya. Yang kemudian kalau ada terjadi peristiwa-peristiwa di daerah itu, KPK bisa mempertanyakan itu. Tapi kan sekarang KPK nggak bisa diharapkan gitu. Jadi kita tinggal berharap KPK depan aja. Jangan lupa peristiwa pidana itu 18 tahun, jadi bisa diungkap kembali lagi itu peristiwa pocong-pocong itu. Bisa dikembalikan lagi Bang ya? Iya itu kan 18 tahun kan? Iya. Iya. Jadi itu nanti bisa diungkit lagi. Sama dengan yang kemarin walaupun itu jadi perdebatan soal kasus-kasus itu kan banyak. Kemarin kan mulai disebut lagi IKTP ada melibatkan 2 orang lagi. IKTP kan tahun 2005 itu. Iya. Ya, jadi itu tenang aja nanti akan ada maksudnya tenang itu ya kita nggak usah terlalu gerusa-gerusu nanti tindakan pidana yang untuk diambil untuk itu pasti akan ada gitu. Artinya juga ini ada warning Bang ya. Bagi masyarakat mengingat telah mendekati 27 November 2024 nanti pemilihan siapa calon gubernur yang akan mereka pilih. Nah kalau Abang melihat ketika pilihan ditempatkan masyarakat ke 01 ada tidak analisis Abang ini akan merugikan masyarakat ke depannya karena masih seperti Abang bilang tadi 18 tahun mungkin kasus yang sama yang dibuat oleh calon tadi masih bisa diusut kembali Bang Saud. Ya, itu memang memungkinkan untuk kemudian didalami lagi dan itulah hukum sebenarnya. Ada istilah daluarsa kan. Nah, persoalannya kembali lagi cuman kan bagaimana masyarakat didorong untuk mencari pemimpin yang berintegritas. Iya kan? Kalau di KPK itu hari ini juga ada perdebatan juga nih. Hari ini adalah salah satu calon anggota Dewas tadi diwawancara dan ditanyakan juga oleh salah satu anggota Komisi 3 ya bahwa pemimpin yang anti korupsi itu kan Anda harus ada 9 nilai. Tadi ditanyakan tuh, yang selalu saya omongin di mana-mana tuh. 9 nilai itu kan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil dan seterusnya. Nah, ini masyarakat harus mampu melihat pemimpin-pemimpin yang memiliki 9 nilai tadi. Jujur, apa peduli kayak begitu rakyatnya lagi menderita. Apa disiplin? Apa tanggung jawab kayak gitu, proyek dibiarin kayak gitu, lapangan merdeka masih kayak begitu, apa tanggung jawab namanya, ya kan? Saya nggak tahu saya terakhir saya lihat itu masih ditutup-tutupin aja pakai seng tuh, saya nggak tahu. Saya kemarin ya nggak tahu bro, lihat aja hari ini apa kemudian peduli, apa itu tanggung jawab kan? Apa itu sederhana melihat rakyatnya kayak begitu? Terus kemudian di tengah ketidakberesan ini apakah Anda berani memutuskan sesuatu, berani tanggung jawab dan seterusnya, dan apakah itu adil? Nah 9 nilai di KPK ini kan sebenarnya kampanye anti korupsi yang kita tanamkan di semua instansi setiap kita berkunjung ke daerah. Jadi pilih aja pemimpin yang kalau nggak memegang 9 nilai ini, ngapain juga kita bikin mempertaruhkan masa depan kita kepada pemimpin yang tidak mengamanahkan 9 nilai saya tadi sebutkan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, tanggung jawab dan seterusnya. Dan hari ini di parlemen tadi ditanyakan pada salah satu anggota Dewas tuh, anggota Komisi 3. Jadi masih relevan nilai-nilai itu. Kira-kira gitu, Bro. Ya, sebagai Abang terakhir sebagai masyarakat asal Sumatera Utara juga ini, Bang. Kalau dari 01 ataupun 02 siapa mungkin yang memiliki 9 nilai tersebut, Bang Saud? Aduh, aku nggak boleh sebut dong, nanti katanya memihak. Tapi kita lihat aja bahwa tadi kalau kita nilai
coba kalau masyarakat Medan diminta menggunakan 9 instrumen alat ukur yang ditanamkan oleh KPK itu kan kita udah bisa lihat lah siapa sih yang sebenarnya yang memiliki kejujuran. Oke, setiap orang punya nilai kejujuran itu relatif. Tapi kalau kemudian siapa yang punya kepedulian udah jalannya rusak kayak begitu, tapi kemudian masih juga bikin proyek yang terbengkalai dan seterusnya. Terus kemudian kemandiriannya seperti apa? Kita tahu tadi kamu menyebutkan diantaranya proyeknya sangat tergantung sama pusat dan seterusnya. Kemandiriannya kan kayak begitu. Terus disiplinnya juga, ya. Terus humble-nya, kesederhanaannya. Kemarin ada disebutin naik pesawat segala macam, ya kan? Nah ini 9 nilai ini kalau ditanamkan ke masyarakat, kamu pasti ketemu di 2 calon ini. Aku nggak mau nyebut, sorry. Baik, mantap. Terima kasih atas waktunya. Tapi kalau aku warga Medan, tentu aku punya pilihan juga. Iya, baik. Terima kasih Bang Saud atas waktunya Bang Saud bersama program eksklusif hari ini Bang Saud ya. Sehat selalu Bang Saud. Oke, sama-sama. Oke. Ada beberapa proyek yang saat ini telah selesai atau masih dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan. Kolam retensi termasuk proyek yang telah selesai dikerjakan. Penelusuran kami, pengerjaan proyek ini dapat catatan dari PPK. Namun, yang dicibir masyarakat adalah kolam retensi khususnya yang ada di Universitas Sumatera Utara belum mampu mengentaskan masalah banjir. Pengorekan drainase dan pemasangan UDIK juga sudah kelar. Lagi-lagi, masyarakat mempertanyakan konsep perbaikan drainase yang dibuat, terutama yang ada di Jalan Gatot Subroto. Medan ini, Medan guys, banjir. Buka sepatu guys, buka sepatu. Mall besar guys, mall besar. Mall besar guys, mall besar guys, mall besar. Banjir. Ada ini, wajar guys, sampai buka sepatu geng, aduh, sampai buka sepatu geng, gila-gila ya. Medan ini geng, ada lawan Medan, nggak ada kota kayak gini, nggak ada, cuma Medan punya kayak gini banjir. Di samping itu, ada proyek yang saat ini masih terus dikebut pengerjaannya. Revitalisasi lapangan Merdeka Kota Medan misalnya. Sejak awal, konsep revitalisasi ini ditentang oleh Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara karena dianggap merusak cagar budaya. Sebelum itu dilakukan bentuk tim sidang pelestarian. Baik. Untuk menyidang atau untuk mengantisipasi ini desain ini sudah benar nggak? Sesuai dengan prinsip-prinsip cagar budaya nggak ini desain ini? Bang diundang? Ya, itu kan pernah sekali, tetapi secara substansi kita tidak bisa memberikan pikiran-pikiran kita di sana. Karena itu kita mengusulkan supaya tim sidang pelestarian dibentuk, supaya oleh tim sidang ini yang dipilih dari ahli-ahlinya untuk menimbang, memperhatikan, dan melihat apakah desain perencanaan ini sesuai atau tidak sesuai dengan kaidahnya. Kalau itu sudah, baru kita akan lepas gitu loh. Jadi latar belakangnya adalah kita tidak ingin cagar budaya ini seperti kantor wali kota yang lama. Sejak tahun 88 sudah di cagar budaya kan, tapi kok bisa jadi hotel? Kok bisa dipindahkan ini kantor wali kota ke balik sungai? Nah, kita ingin juga lapangan Merdeka ini jangan sampai cagar budaya itu hanya di atas kertas, tapi kemudian itu sebagai ruang publik yang bebas dari kepentingan-kepentingan teks dan lain-lain. Ternyata Pemko tidak melakukan seperti itu. Atau revitalisasi lapangan kebun bunga. Kepada Aktual Online, ada yang mengabarkan pengerjaan proyek ini mengalami berbagai persoalan. Ada tiang dan dinding yang rusak, serta dianggap juga akan mangkrak. Ya saudara, di belakangannya adalah salah satu proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan, yakni revitalisasi lapangan Merdeka Kota Medan. Dan saat ini kami berdiri di Jalan Bukit Barisan Kota Medan, tepatnya di depan Bank Indonesia. Dan seperti apa sebenarnya analisis para pengamat ataupun penggiat konstruksi terkait dengan bangunan-bangunan ataupun proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan saat ini. Saat ini kami bersama dengan pengamat konstruksi Erwin Simanjuntak. Apa kabar, Bang Erwin? Ya, baik. Ya, Bang Erwin warga Medan ya? Iya, saya warga Medan. Dan sudah tahu tentunya ada
beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan yang saat ini juga salah satunya di belakang kita. Iya. Kalau Abang melihat analisis Abang sebagai pengamat konstruksi, seperti apa persoalan-persoalan yang terjadi dalam proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan? Menurut saya sebelumnya seperti pendapat guru besar Teknik Sipil USU bahwa pekerjaan ini akan terjadi bocor-bocoran pada dinding-dinding penantangan. Baik, satu-satu. Berarti yang kita bahas adalah revitalisasi Lapangan Merdeka Kota Medan. Iya, itulah salah satu kendalanya yang sampai saat ini lagi upaya untuk ada perbaikan-perbaikan. Jadi ketika dikerjakan setelah selesai itu terjadi pembeton penantanannya keropos. Jadi sehingga ada rembesan-rembesan air yang keluar dan itu lagi diperbaiki. Itulah salah satu kendala kenapa terjadinya keterlambatan Lapangan Merdeka menurut analisis saya. Ya. Ini kan semua akan dikerjakan ataupun akan selesai di tahun 2024, tepatnya di Desember 2024. Nah, menurut analisis Abang sebagai pengamat konstruksi, apakah target tersebut akan terselesaikan? Orang awam pun yang tidak mengerti jasa konstruksi pun pasti bisa mengetahui bahwa pekerjaan ini tidak selesai. Karena kita lihat sendiri lah kenyataannya, ya saat ini berapa progresnya. Kalau tadi dia saat ini sekitar 85%, mungkinlah terjadi keajaiban bisa selesai bulan 12 ini. Tapi kalau kita lihat, inilah nyatanya. Apa yang menurut Abang bermasalah di Lapangan Merdeka Kota Medan ini? Ya seperti saya katakan tadi, di awal tadi, setelah dikerjakan tembok penantanannya, terjadi bocor-bocoran atau rembesan air yang pada waktu tahap kedua itu yang sedang diupayakan untuk diselesaikan. Dan ini lagi dalam proses pengerjaan ya menurut Abang? Iya, ini dari tahap. Sudah pernah melakukan pengecekan Abang ke dalam? Kalau secara langsung saya tidak pernah, tapi dari apa saya pernah tinjau dari ini titik depan saat itu masih berdiri, saya tinjau dari sana. Baik, artinya ada kesalahan dalam pengerjaan di awal Bang ya? Iya, kalau menurut saya mungkin PPTK, mungkin PPK-nya tidak meminta pihak jasa konstruksi atau penyedia jasa ini memaparkan metode pelaksanaannya. Jadi mungkin di saat itulah terjadi kesalahan pada saat pekerjaan. Baik, selain dari Lapangan Merdeka juga ada proyek kebun bunga Bang ya? Ya. Nah, kalau dari kebun bunga, Abang melihat proyek tersebut seperti apa? Kalau saya pernah meninjau langsung, kendala di kebun bunga itu ada beberapa item pekerjaan tambahan. Misalnya ada tiang penyangga yang harus ditambahkan dengan alasan saya dengar infonya terjadi retakan pada balok-baloknya sehingga harus disokong. Tadi sepintas kalau kita lihat tiang itu seperti beton ya, tapi faktanya itu adalah tiang baja lalu dibungkus dengan beton. Baik, kalau terjadi keretakan ya itu dibuat mereka solusi dari penyedia jasanya yang di kebun bunga. Itu berbahaya bagi bagi penggunaan bangunan tersebut di kemudian hari. Kalau saya meninjau itu hanya bersifat sementara, tidak permanen. Jadi kalau kedepannya mungkin akan terjadi pemeliharaan untuk pekerjaan tersebut. Tapi masih bisa digunakan ya? Kalau secara masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Tidak ada resiko kemungkinan ya? Resikonya untuk saat ini ya menurut saya masih kecil. Tapi apabila dia ada membludak, penonton itu mungkin jadi risiko yang sangat besar. Baik, Abang pernah melihat, karena Abang juga orang pengamat konstruksi, ya tentu dalam tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan pasti mengikuti Bang ya? Iya. Nah, kalau Abang dengar-dengar kabar, pernah mendapat informasi tidak? Apakah memang proyek-proyek yang ada di Kota Medan ini dikuasain oleh orang-orang tertentu? Ya, kita lihat aja secara kita lihat dari dokumen lelangnya. Kebanyakan dokumen lelang itu mempersyaratkan hal-hal khusus yang tidak bersifat umum. Sehingga hanya beberapa penyedia jasa yang bisa mengikutinya. Contohnya misalnya overpass. Overpass itu dibuat dengan metode pemilihan prakualifikasi, sementara nilai
APS-nya sekitar 67 miliar itu nggak salah. Nah, kalau dalam Perpres itu kalau dikatakan dia prakualifikasi dengan 2 tahap, itu adalah suatu pekerjaan yang kompleks atau membutuhkan teknologi tinggi atau membutuhkan peralatan-peralatan yang didesain khusus. Nah, itulah diadakan dengan metode pengadaan prakualifikasi 2 tahap. Ya, nah, dengan nilai ambang batas. Tapi kalau kita bandingkan dengan underpass yang di Jalan Gatot Subroto, itu udah ratusan miliar. Kenapa itu dia pasca kualifikasi? Itu udah diadakan dari LPC PUPR. Artinya, apakah yang dilakukan oleh PUPR itu tidak benar sehingga tidak mengadakan metodenya prakualifikasi? Ya, kalau dia pasca kualifikasi, siapapun dia berhak memasukkan penawaran dengan catatan sesuai dengan kualifikasi dalam pemilihan. Ada nama mungkin Bang yang muncul? Siapa menguasai apa nih? Sudah dibagi-bagi wilayahnya? Kalau pernah saya dengar-dengar, pernah saya meminta proyek itu membatas aset pagar Candika. Saat itu ada teman saya saya minta melalui dia. Lalu dia berhubungan langsung dengan Kepala Dinas ya saat itu, Endar Lubis. Dia menjawab, minta sama ini gitu kan. Inisial Bang, inisial. Inisialnya TG gitu. Minta sama Pak TG gitu. Baik. Sementara dia bukan Kepala Dinas Perkim gitu. Orang luar ya? Dia ASN. ya? ASN. ASN. Nah, Bukan orang Perkim. Saat itu dia menjabat sebagai Kepala Dinas. Baik. Selain itu ada lagi? Ya ada yang pernah saya dengar orang kawan-kawan bilang dengan inisial DR gitu. Orang-orang ring satunya wali kota gitu. Baik. Nah, lalu ya ada satu yang sebut juga nama-nama ada suatu partai gitu. Inisial Bang, inisial. Inisialnya sering disebut pada saat itu kayak tahun 2021 mengikuti tender Dari A sampai Z. Ya, DMAC. Mereka nyebutkan yang itu harus sepengetahuan JN gitu. JN ya? Iya. Baik. Ini artinya ada memang sudah bukan menjadi satu rahasia pribadi lagi, ini menjadi rahasia umum. Bahwasanya untuk mendapatkan tender-tender proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan ini melalui pihak-pihak tertentu, Bang ya? Iya, iya. Baik. Apalagi yang ingin Abang sampaikan kepada publik terkait proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan? Kalau saya mengimbau, maunya Pemko Medan itu memilih penyedia jasa yang berkualitas lah. Artinya terserah perusahaan mana aja, tapi maunya ya dipekerjakan orang yang profesional. Artinya bekerja dia bisa memaparkan metode pelaksanaannya, bisa memaparkan apa masalah dan solusinya. Nah, seperti itulah. Ya, ini karena banyak persoalan ya begitu dikasih gambar dikerjakan ternyata ada kendala gitu. Dia tidak bisa menganalisis pekerjaan itu gimana dampaknya sebelum dikerjakan gitu. Baik. Namun, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan membantah hal ini. Ada di kebijakan Medan dari 5 amortis dan 1 paket transaksi ada itu masih berjalan. Untuk progres di pekerjaan keberhubungan ini sendiri yaitu sebesar 84,68%, dan bisa kita lihat bersama bahwasanya masih banyak pekerjaan yang sedang dikerjakan untuk segera kami tuntaskan sampai batas akhir kontrak yaitu di bulan Desember. Bulan Desember semua bakal selesai, itu Bang ya? Kalau untuk secara kontrak semua pakai montis akan selesai kontraknya di bulan Desember. Baik, 84% tadi Abang sebutkan itu hitungannya dari mana? 84% itu adalah progres minggu lalu. Ya, yang dihitung apanya Bang? Yang dihitung secara total keseluruhan hanya untuk bangunan keberhubungannya. Artinya dalam waktu ada tersisa 1 bulan lagi Bang ya? Ya. Ini akan selesai semua. Ya. Nah, di sini kan kebun bunga Bang. Biasa masyarakat Kota Medan tahunya ini untuk bermain bola, apalagi untuk kandang PSMS Bang ya. Kan seperti itu.
Nah, yang dibangun ini apa saja nantinya, Bang Gunawan? Jadi yang kita bangun itu bisa kita lihat dari depan ini, itu nanti ada di depan yang bulat itu water play, tempat permainan anak-anak. Ini yang masuk kita dari pemadam kebakaran, Bang, samping ya? Betul, dari pemadam kebakaran samping, ada water play, ada jogging track yang warna kuning dan merah, lalu ada alat fitness di sana yang sedang dibungkus di plastik, lalu ada permainan anak-anak. Bang, boleh dong kita jalan-jalan nih, Bang, untuk melihat secara langsung. Ya, saudara, kita ikuti ya. Jadi ini salah satu jogging track. Ini jogging track ya? Ya, jogging track ini akan keliling lapangan dan terkoneksi. Seluruh lapangan ini sampai ke Jalan Kejaksaan. Sampai Jalan Kejaksaan. Ya. Baik. Dan ini yang kita lihat ini adalah lapangan bola outdoor. Dan progresnya ini kalau untuk lapangan sendiri ya 100% tinggal rumput. Ukurannya berapa besar, Bang Gunawan? Saya lupa kalau untuk ukuran lapangan bola, nanti bisa kita lihat dalam gambar, saya tidak begitu ingat. Namun ini merupakan lapangan yang standar untuk lapangan bola di outdoor. Ini tinggal pemugaran rumput, Pak. Ini sudah selesai ditanam ya? Selesai ditanam. Ini rumput juga, proses pertumbuhan rumput ini akan tumbuh dia secara rata itu selama 3 bulan. 3 bulan. Ini ditanam mulai bulan? Ditanam kira-kira 1 bulan lalu. 1 bulan setengah lalu. Berarti masih ada sekitar 1,5 bulan lagi, Pak. Dan saat ini lokasi kita berdiri ini yang disampaikan Bang Gunawan tadi adalah lokasi jogging track, Bang ya? Ya, jogging yang track. kuning ini apa, Bang? Sama, ini sama juga? Jogging track juga. Jogging track ya? Ya. Baik, tadi ada Abang sampaikan untuk permainan anak-anak playground, Bang ya? Playground itu bisa kita lihat di sisi timur. Sisi timur. Kita ada playground anak-anak itu yang bisa kita lihat. Ini sudah kering, Bang ya? Ini sudah bisa diinjak ya? Sudah. Kira-kira bisa di bisa dilepas. Ini masih ada 1 kali. Ini lantainya terbuat dari apa, Bang? Bahannya ada rubber karet. Rubber karet ya? Iya. Ini sangat lembut, Bang. Iya. Belum kering. Sudah kering. Baru kemarin, baru dibuat ya? Hari lalu. Baru kemarin. Ini masih lembut sekali, masih bisa diinjak, masih terasa dia, Bang. Karena baru kemarin, Bang ya? Iya. Nah, ini tempat fitness, Bang ya, tadi ya? Ini tempat fitness outdoor. Ada beberapa alat-alatan, Bang ya, untuk fitness ya, yang sudah disediakan. Nah, ini semua disediakan oleh pemerintah Kota Medan. Siap, untuk benar. masyarakat, Bang ya? Betul, Bang. Nah, selain tempat fitness, di apa lagi yang ada di sini? Itu bisa kita lihat, itu playground untuk anak-anak. Playground ini ada apa ya? Ada mana? Ada jot-jotan. Lalu kita ada gapura, masuk entrance-nya nanti dari sana ini, yang ada rumput. Ini kami lihat masih rumput gajah nih, Bang. Memang rumput gajah yang ditanam nanti ya? Memang ini kalau untuk yang taman ini dia rumput gajah. Baik. Lalu kita masuk dari mana, Bang? Bisa kita masuk dari sini aja. Dari sini? Ini lantainya dari rubber juga, Pak, sama ya? Tapi ini sudah kering ya? Enggak, ini belum dipasang. Nanti akan dipasang sama seperti sana. Nah, ini tadi tempat untuk permainan anak-anak, Bang ya? Iya. Ada jonjotan nih, Bang ya? Ya, dan jonjotan. Ada ini prosotan ya? Belum dipasang. Kapan rencana yang dipasang? Sambil mereka kerja ini sambil dipasangnya. Sambil dipasang semua, Bang ya? Ini sudah ditaruh sini, berarti akan dipasang. Apa saja fasilitas yang ada di playground ini, Bang? Selain tadi ada mainan, saja. Lalu apa lagi, Bang, yang ada di Stadion Kebun Bunga ini? Lalu nanti kita ada ke depan Jalan Kejaksaan. Nanti di situ ada panjat tebing. Panjat tebing juga dibangun, Bang ya? Iya, panjat tebing nanti kita siapkan. Lalu ada arena skateboard juga. Ya. Lalu kalau kita lihat sisi barat itu ada lapangan tenis. Lalu ada lapangan tenis indoor nanti kita di gedung admin nanti sana. Ya. Baik, biar masyarakat juga tidak penasaran nih, Bang. Kadang-kadang banyak juga komentar-komentar netizen
bahan baku pembuatan pagar, lantai ini asal jadi, asal dipakai. Nah, kita buktikan sendiri Bang. Ini kuat tidak Bang? Kuat, Pak. Kuat ya. Ini Ya. dari apa nih Bang? Ini dari kawat, dilapisi PVC. Untuk jenis kawatnya seperti kawat harmonika, tapi bukan kawat harmonika. Dan ini baru Bang ya semua ya, bahan Ya. bakunya ya. Baru. Tapi memang selembut ini Bang ya? Iya, jadi ini ada lapisan PVC, sehingga kawat ini memang diciptakan untuk tahan lama karena dia tidak akan berkarat karena lapisan terluarnya terbuat dari PVC plastik. Baik, baik. Dan ini untuk lantai sendiri sudah selesai Bang? Belum, kita masih Belum ada selesai, masih ada lagi? Iya, Masih finishing kembali. Nah, kita juga ada di salah satu spot yang dekat juga dengan playground dan juga tempat fitness tadi. Ini Bang Gunawan. Ini tempat apa Bang? Karena belum jadi nih kami lihat. Jadi sedang berjalan pekerjaan. Nama bangunan ini sendiri adalah water play, di mana nanti water play ini adalah permainan antara air, ketinggian air, Ya. dan lampu. Jadi di dalam nozzle-nya ini nanti ini akan ada lampu. Jadi lampu itu bisa berubah warna dan air itu bisa bermain-main sesuai dengan ketinggian masing-masing. Oh, ini baru pertama kali di Kota Medan Bang? Iya. Jadi untuk lapangan terbuka seperti ini baru ini, belum ada. Progresnya sudah berapa persen nih Bang? Kalau ini progresnya ini sudah mencapai 80% karena untuk ini sendiri tinggal finishing, lalu kita hanya tinggal menempatkan pompa-pompa di dalam. Tadi Bang Gunawan sampaikan ada lampu, lalu ada air seperti air mancur gitu Bang ya? Iya, Ini kan juga memakan apa Bang? Memakai listrik ya? iya. Hemat listrik tidak ini Bang? Jadi kalau dari segi kelistrikannya memang sudah kami naikkan beban arus listriknya. Dan kalau dari segi lampu sih hemat listrik karena lampunya lampu LED seperti ini contohnya, Bang. LED nih Bang ya? Ini salah satu yang sudah Ini salah satu sudah kita pasang. Ini ada beberapa besi lampu. Ini nozzle-nya nanti. Jadi lampu ini bisa bergantian keluar warnanya. Dan ini juga tekanannya bisa berubah-berubah. ini tempat keluar airnya, nozzle-nya Bang ya? Iya, Lampu ketika keluar air, lampu ini akan memercikan cahaya ke air. iya. Ini Dan- akan merubah warna airnya. Iya. Baik. Lalu air itu masuk dan air itu akan mengalir ke samping dan anak-anak biasanya akan bermain di sini. Baik, baik. Kita cari spot yang lain ya, Bang Gunawan. Ya. Berarti tinggal depan Bang ya? Tinggal ke stadion kita ya. Din. Jangan terlalu dekat kali, jauh aja. Ya, dan saat ini kami juga ada di spot yang lain. Spot apa nih Bang Gunawan? Jadi ini lapangan tenis terbuka, bisa kita lihat bahwasanya ini ada 3 lapangan. Ya, 3 lapangan, lalu ini ada kursi penonton ya. Jadi ini taman ini nanti digunakan untuk kursi penonton yang menonton ke arah tenis lapangan, lalu ke tenis indoor. Kita bisa boleh ikut, ayo. Berarti progres yang ini untuk bangku penonton Bang? enggak, ini bangku penontonnya Yang di bawah ini ya? ya ini aja. Ini di bawah ini adalah bangku penonton. Ya, beton gini aja. Ini PVC juga Bang ya, kawat yang digunakan ya, sama Ya. seperti tadi ya. Kawat yang berlapis PVC. Nah ini lantai akan kasar seperti ini atau dihaluskan lagi, Enggak, Bang Gunawan? lantainya memang seperti itu. Dia ini bahannya itu adalah bukan dari bata merah tapi sejenis keramik yang dipecahkan lalu dihaluskan. Inilah dia. Jadi ini tidak akan, kalau ketika kena tiup angin dia tidak akan berdebu gitu. Oh, inilah salah satu keunggulan dari Ya. jenis. Dan ketika kena hujan dia tidak akan benyek atau hancur. Kalau batu bata kan kena hujan dia kembali ke tanah, tapi kalau ini tidak, karena ini keramik yang dibakar yang dihaluskan kembali. Tapi karena kita tidak bisa masuk ke dalam ya Bang ya. Iya, Ini melihat ada perbedaan warna, kontras ini Bang. iya, karena basah tadi dan kering. Bukan karena tidak bisa seperti lumpur, kalau diinjak tidak seperti lumpur Bang ya. Tidak. Kemarin ini Hanya warnanya saja nih ya. iya. Dari Dispora juga kemarin sudah melakukan pengujian untuk ini. Baik. Lalu di dekat tenis ini, tenis outdoor ini apa lagi Bang? Lalu Spotnya? kita ada tenis indoor. Jadi yang kita lihat ini adalah gedung tenis indoor.
Simpel yang Boxnya berapa? untuk lapangan. Luar lapangan ya? Ya. Kalau yang sebelah tadi yang outdoor 4 ya? 4 ini 2. Ya. Apa dibedakan? Yang 2, yang di sana 4. Apa yang membuat beda? Kalau dari yang berbeda ya, luasnya aja. Baik. Kalau di belakang kita ini adalah gedung admin pengelola nantinya. Jadi Itu keseluruhan spot yang ada. spot yang ada. Jadi pengelola gedung itu ini di sini dia. Ini ada lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Baik. Lalu kami ada sedikit penasaran juga Bang. Di luar ini kami ada lihat mural, ada spot-spot juga, ada juga satu gedung yang masih lagi bangun Bang ya. Ya, Boleh kita ke sana Bang? boleh. Masa olahraga. Ya saudara, kalau kita proses pengerjaan lapangan skateboard di sebelah kiri kami ya. Ini. Nah kita ke dalam dulu melihat seperti apa bentuk lapangannya. Ya biasa kalau skateboard ini adalah hal yang menarik bagi apa ya kaula muda ya, saya pecinta skateboard. Bentuknya seperti apa nih Bang? Lapangan bisa Bang jelaskan Bang Nawar? Jadi kalau lapangan skateboard ini sendiri bentuknya seperti ini. Dia ada beberapa tapi ini untuk kalau pemain skateboard itu namanya kalau bergaya saya lupa namanya, tapi untuk atraksinya lah. Atraksi ya, penting ini sudah disediakan para pecinta skateboard. Baik. Untuk berbagai model atraksi yang bisa mereka tampilkan di sini. Ya. Itu di sini ada besi, ada beton, lalu ada lompatan liar dan sebagainya. Sampai ke atas ini untuk panjat tebing Bang ya. Sama bangunan ini Amphitheater itu untuk tempat panggung penonton Bang ya. panggung penonton yang bisa mereka melihat kegiatan-kegiatan untuk skateboard dan untuk panjat tebing. Nih panjat tebing ya saudara ya. Ini juga lagi dikerjakan nih, lagi dalam proses pengecatan lantai oleh para pekerja. Nah ada gambar Wali Kota Medan juga di situ, Ya. Bobi Afif Nasution, yang saat ini lagi cuti dan akan kembali lagi di tanggal 25 ya Bang ya, Benar. untuk kembali menjabat sebagai Wali Kota Medan. Nah kemarin Bang kita juga mendapat kabar ternyata di gambar Pak Wali itu yang ada keretakan-keretakan juga yang terjadi Bang. Benar tidak Bang? Nah ini. Oh ya, itu memang ada sedikit retak yang bisa nanti Ini udah kering ya Bang? Sudah kering ya? Sudah kering ya? Kita di sini saudara bisa dilihat dari dekat. ini adalah dinding bata. Dinding bata sebenarnya memang saya suruh ini untuk diperbaiki kembali karena retak, karena batu bata kan biasa retak karena panas. Ya, ini Karena saudara tidak bata yang terekspos. yang kemarin Bang Gunawan kita jelaskan dulu ke masyarakat, ada pengaduan masuk ke redaksi Aktual Online. Ada pekerjaan yang katanya retak dan ternyata ini gambarnya kami masih ingat betul di gambar Pak Bobi Afif Nasution di sini mulai retak. Nah, tapi kalau menurut Bang Gunawan Ini batu bata yang kalau batu bata yang terpapar matahari dan hujan memang ada keretakan, tapi ini bukan retak yang rusak seperti apa, tapi ini masih bisa disisip, dipecahin, disisip kembali dan tidak akan retak kembali. tidak masalah Bang, karena kami lihat dari bawah sampai atas ini Ya, nggak masalah. tidak masalah ya. Nggak masalah kan dia. Nah ini kan ada balok, nggak masalah ini. Karena ini dinding bata bukan coran. Dinding bata. Dinding batu bata dan plesteran. Tapi cuman ini Bang ya yang retak ya. Ya, kalau yang lain jangan ini Bang, jangan apa namanya, kita jangan melihat hanya satu sisi, tapi kita lihat biar masyarakat juga yakin Bang Gunawan ya. Ya. Kalau Bang Gunawan tadi hanya satu sisi katanya yang retak. Yang lain dulu Bang Gunawan kita lihat ini tidak ada Bang Gunawan ya. Ya, seperti inilah retak halus dan ini masih bisa kita perbaiki. Tapi ini
kalau retak ini tanggung jawab siapa Bang? Perkim kah atau Tanggung jawab ini kan kontraktornya? masih proses pelaksanaan. Artinya masih bisa dilakukan perbaikan Oleh pelaksanaan. rekanan ya, Ya. rekanan yang harus memperbaiki nih. Ya. Dan ini sudah disampaikan kepada rekanan. Sudah. Kapan rencananya Bang akan diperbaiki? Akan segera mungkin diperbaiki karena mereka memang fokusnya untuk finishing ini dulu, nanti akan kembali diperbaiki lalu dimural kembali. Dan ini tidak menjadi penyebab apa Bang ya? Target pada Desember 2024 untuk Kalau target pasti target harus selesai. harus selesai ya. Harus segera diperbaiki. Bang, satu lagi terakhir. Siap. Kami ingin menjawab Sambil pertanyaan publik juga Ya. terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, Bang, seperti Stadion Teladan, lalu lapangan Merdeka Kota Medan. Nah, progresnya apakah ini akan berlanjut atau nanti pada Desember ini akan berhenti, Bang Gunawan? Jadi perlu saya sampaikan bahwasannya progres pekerjaan Stadion Teladan itu sebesar 70,4%. Perlu kita ketahui bahwasannya pembangunan Stadion Teladan itu menggunakan dua sumber anggaran, yaitu APBN dan APBD. Dan pekerjaan mayor yang saat ini untuk pembangunannya adalah dikerjakan oleh APBD, yaitu pembangunan tribun stadion secara keseluruhan. Dan untuk APBD tahun ini hanya mengerjakan taman, lalu lapangan, lalu sistem drainase, papan scoring board, lalu lampu, penerangan stadion, serta kursi. Namun kursi stadion ini tidak bisa kita maksimalkan. Ada kabar, proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bukan dinas. Beberapa inisial tersebut seperti TG, AJP, MA, C, atau AHB. Namun, pemerintah Kota Medan membantah hal itu. Atau ada masyarakat yang memiliki bukti keterlibatan mereka. Mari kita ungkap bersama.